Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi. Kali ini kita akan sharing tentang norma, kode etik, dan sanksi dalam pelaksanaan akreditasi IASP 2020. Bahasan sebelumnya, saya membahas tentang mekanisme akreditasi yang terdiri dari 8 langkah akreditasi, yaitu yang pertama adalah sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi. Kemudian yang kedua adalah asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Yang ketiga adalah visitasi ke sekolah atau madrasah. Kemudian yang keempat ada validasi proses dan hasil visitasi. Kemudian yang kelima adalah yang kelima adalah verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Yang keenam adalah penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Yang ketujuh adalah pengumuman hasil akreditasi, dan yang ke-8 adalah penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Dan kemarin juga dibahas tentang asesmen kecukupan sasaran akreditasi yang merupakan di langkah yang kedua. Untuk lebih lengkapnya tentang 8 langkah akreditasi ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kita sekarang lanjutkan ke norma, kode etik, dan sanksi. Seperti kita tahu bahwa norma merupakan suatu bentuk aturan yang berisi tentang perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kode etik adalah norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Selanjutnya adalah sanksi, merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu lembaga, instansi, atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tersebut. Nah, ini tentunya norma, kode etik, dan sanksi ini berlaku untuk pelaksanaan akreditasi. Selanjutnya, norma pelaksanaan akreditasi terdiri dari yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran bahwa sekolah atau madrasah jujur dalam menyampaikan semua data dan informasi. Kemudian asesor juga jujur dalam melaksanakan atau melakukan pengamatan, wawancara, memvalidasi data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyusun rekomendasi. Kemudian BANPE juga jujur dalam mengaudit dokumen, menganalisis data, memutuskan kelayakan untuk divisitasi, kemudian validasi dan verifikasi laporan asesor, serta dalam menetapkan status akreditasi. Kemudian norma pelaksanaan akreditasi yang kedua adalah mandiri. Yang pertama bahwa sekolah madrasah tidak tergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan. Yang kedua bahwa asesor tidak bergantung pada bantuan, tekanan lain atau tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan, serta BANPE tidak bergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan. Selanjutnya, norma pelaksanaan akreditasi yang ketiga adalah profesionalisme. Yang pertama bahwa sekolah madrasah memahami pedoman pos dan perangkat akreditasi. Yang kedua, asesor memahami pos, kemudian cakap menggunakan perangkat akreditasi, memberikan penilaian secara objektif, dan memberikan saran dan rekomendasi. Kemudian yang ketiga adalah BAN SM Provinsi memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, norma pelaksanaan akreditasi yang keempat adalah keadilan. Yang pertama bahwa asesor memperlakukan sekolah dan madrasah
tidak memandang status sekolah atau madrasah negeri ataupun swasta di desa atau di kota atau terakreditasi atau tidak. Kemudian BAN SM berlaku adil dan tidak berlaku diskriminatif. Selanjutnya, yang kelima, bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar. Selanjutnya, yang keenam adalah keterbukaan, bahwa sekolah dan madrasah secara terbuka menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi nyata. Yang kedua, bahwa BAN SM provinsi dan asesor transparan di dalam penyampaian penjelasan norma, kemudian kriteria, standar, prosedur, dan mekanisme kerja, kemudian jadwal dan sistem penilaian akreditasi. Selanjutnya, yang ketujuh dari norma pelaksanaan akreditasi adalah bertanggung jawab. Yang pertama, bahwa sekolah dan madrasah menyampaikan data dan informasi dengan bertanggung jawab. Yang kedua, bahwa asesor memberikan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kedelapan adalah menjaga rahasia, bahwa BAN, SM, provinsi, dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi. Jadi sekali lagi bahwa norma pelaksanaan akreditasi yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah profesionalisme, yang keempat keadilan, yang kelima kesejajaran, kemudian yang keenam keterbukaan, yang ketujuh adalah bertanggung jawab, dan kedelapan adalah menjaga kerahasiaan. Selanjutnya adalah kode etik asesor. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dalam niat, ucapan, dan perbuatan. Yang kedua adalah merahasiakan informasi tentang sekolah atau madrasah yang diakreditasi. Kemudian yang ketiga bersikap dan bertindak adil. Yang keempat menjaga kehormatan diri, kemudian rendah hati dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak. Kemudian yang kelima, menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi. Yang keenam, menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif dengan tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa di luar haknya sebagai asesor. Kemudian yang ketujuh, bersahabat dan membantu secara profesional. Yang kedelapan adalah membangun kerjasama tim asesor. Yang kesembilan adalah menghindari berdebat argumentasi yang disampaikan responden. Yang kesepuluh menghindari menanyakan dan meminta hal-hal di luar akreditasi. Yang kesebelas adalah mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Silakan diperhatikan dulu. Ini adalah kode etik yang harus ditaati oleh asesor dalam melaksanakan tugasnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kode etik sekolah atau madrasah. Bahwa sekolah atau madrasah harus menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dengan memberikan keterangan berupa data dan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi nyata sekolah atau madrasah yang menyebabkan tidak objektif hasil akreditasi. Kemudian yang kedua, menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif dan tidak memberikan uang, barang, dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi sekolah atau madrasah yang berdampak pada objektivitas hasil akreditasi. Kemudian yang ketiga, mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat dan kondusif saat kegiatan visitasi. Dan yang keempat, harus mematuhi aturan yang berlaku bagi sekolah atau madrasah dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Silakan diperhatikan dulu, dipahami dulu.
Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Selanjutnya berbicara sanksi, tentunya karena ada pelanggaran ya, dan sanksi untuk asesor yang melakukan pelanggaran ada 3. Yang pertama pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan diberikan surat peringatan dari Ban SM berdasarkan data atau informasi dari Ban SM provinsi dengan menjelaskan pelanggaran yang dilakukan. Apabila sudah 3 kali melakukan pelanggaran ringan, maka termasuk kategori pelanggaran sedang. Selanjutnya pelanggaran sedang, yaitu diberikan surat peringatan dari Ban SM berdasarkan data atau informasi dari Ban SM provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan, kemudian tidak diberikan penugasan visitasi minimal 1 tahun oleh Ban SM, kemudian penundaan kesempatan mengikuti pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh Ban SM atau Ban SM provinsi. Selanjutnya pelanggaran berat, yaitu dengan dinonaktifkan sebagai asesor Ban SM melalui surat keputusan dari Ketua Ban SM. Selanjutnya, sanksi bagi sekolah atau madrasah. Yang pertama, setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM berdasarkan laporan, data atau informasi dan hasil kajian. Kemudian yang kedua, sanksi terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah atau madrasah yang melanggar kode etik. Silakan dipahami dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kalau mau komen silahkan, subscribe, dan bunyikan loncengnya sehingga nanti kalau ada video baru ada notifikasi, dan share jika itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.